Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniel Al-Fikri dari kelas 7 MTS Al-Quran Lara Bani Fida. Yang terhormat Abi Hanif dan Minda selaku pengasuh Pondok Pesantren Lara Bani Fida. Dan yang saya cintai keluarga saya, saudara-saudara saya, guru-guru saya, dan orang tua saya. Malam ini saya akan mempresentasikan bisa berjudul kemuliaan pribadi Nabi Muhammad. Nah, beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abu Manaf bin Qusay bin Kila'ab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadlar bin Izar bin Mu'ad bin Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Nah, pada kelahiran Nabi Muhammad, beliau dilahirkan pada hari Senin, bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Dikatakan pada tahun keduanya, ada pula yang mengatakan pada tahun ketiga, dan ada lagi yang mengatakan pada tahun ke-12-nya. Dan yang terakhir inilah yang masyhur pada sebagian ulama. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin, diangkat menjadi nabi pada hari Senin, berhijrah dari kota Mekah ke Madinah pada hari Senin, mengangkat Hajarul Aswad pada hari Senin, pada hari Senin, dan hari Senin itu hari yang diberkati. Nah, pada malam kelahiran beliau banyak terjadi hal-hal yang aneh dan ganjil. Di antaranya ada banyak berhala-berhala yang berkelimpangan jatuh dari tempat-tempatnya dan keluar dari tempatnya. Sinar Nabi Muhammad itu menerangi sampai ke istana negeri Syam, dan padamnya api selama 1000 tahun. Padahal api itu menyala pada nyalanya itu 1000 tahun dan lain-lain. Nah, kedua adalah pengasuh dan ibu susu dari Nabi Muhammad. Yang pertama, menyusui beliau adalah ibunya, As-Sayyidah Aminah Az-Awriyah. Lalu disusui oleh Thuwaibah Al-Aslamiyah. Nah, beliau itu adalah hamba saya Abu Lahab. Beliau dibebaskan karena mendapat kabar gembira bahwa baginda Nabi Muhammad telah lahir, dan beliau menyusuinya beberapa hari. Yang kedua adalah disusui oleh Halimah binti Abi Zu'aid As-Sa'diyah. Nah, pada saat itu beliau dibawa ke desanya di pedalaman Taif pada suku Bani Sa'ad. Nah, di sana Rasulullah berdiam selama 4 tahun menurut yang sahih ketika menyusukan Nabi Muhammad. Halimah banyak mendapat kebaikan, yaitu rezeki yang luas dan hidup lapang. Putri Halimah Asadiyah bernama Syaimah ikut mengasuh bersama ibunya. Setelah kejadian pembelahan dada Nabi Muhammad oleh malaikat, maka beliau dikembalikan Halimah kepada ibunya, sedang usia beliau ketika itu adalah 5 tahun. Setelah itu Halimah tidak pernah lagi berjumpa dengan beliau kecuali 2 kali, yaitu tatkala beliau kawin dengan Siti Khadijah, mengadukan tentang kemarau yang dialaminya. Kemudian Siti Khadijah memberikan kepadanya 20 ekor kambing dan lain-lain. Dan yang kedua kalinya ketika tengah berkecamuk peperangan Hunain. Dan Nabi Muhammad juga pernah diasuh oleh Ummu Aimanah Barokatul Habasyah, yang diwarisinya dari ayahnya. Ketika Nabi Muhammad telah dewasa, maka beliau membebaskannya lalu dikawini oleh Zaid bin Harithah sebagai seorang anak yatim yang telah ditinggal ayahnya tatkala beliau masih berada dalam kandungan. Lalu beliau dipelihara oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ketika Nabi Muhammad telah berusia 6 tahun, beliau dibawa oleh ibunya ke kota Madinah Al-Munawwarah. Juga ikut pada saat itu Ummu Aiman Barokatul Habasyah yang mengasuhnya untuk menziarahi paman-paman dari pihak ibunya dari suku Bani An-Najjar. Mereka tinggal di situ beberapa bulan. Setelah itu mereka kembali pulang.
Di tengah perjalanan, Siti Aminah jatuh sakit hingga meninggal dunia dan dikebumikan di Abwa. Maka pulanglah Nabi dibawa oleh Ummu Aiman kembali ke Mekah untuk diserahkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Nah, dikatakan bahwa sudah itu mayat ibunya dibawa ke Mekah dan dikuburkan di sana. Hal itu dihikayatkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Al-Wafa. Setelah usia Nabi Muhammad mencapai 8 tahun, maka meninggallah kakeknya. Lalu beliau dipelihara oleh pamannya Abu Thalib sesuai dengan wasiat dari kakeknya. Adapun Abu Thalib ini adalah saudara kandung dari ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah. Sebelum keadaan Abdullah, maka Abu Thalib lah yang menjadi pelindung baginya dari semua musuh-musuhnya dan yang sangat menyayanginya. Berkat memelihara Nabi Muhammad itu, maka Abu Thalib yang sebelumnya adalah seorang yang miskin, kini menjadi kaya dan banyak hartanya. Tatkala usia beliau mencapai 12 tahun, maka beliau berangkat menuju ke Syam, namun di tengah perjalanan pamannya mendapat peringatan dari pendeta Bukhairah. Maka pamannya lalu memulangkannya kembali ke kota Mekah karena takut gangguan dari orang-orang Yahudi. Pada kali kedua, Nabi Muhammad berangkat kembali ke negeri Syam bersama Maisarah Sahaya Siti Khadijah, membawa dagangan Siti Khadijah alaihissalam. Yang ketiga adalah keadaan Nabi Muhammad sebelum diutus. Sebelum diutus sebagai Rasul, Nabi Muhammad telah memeluk agama dan melaksanakan peribadatan. Beliau membenci berhala dan barang-barang haram. Beliau bekerja sebagai pengembala kambing. Katanya, tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan nabi itu pernah mengembala kambing. Dikatakan, apakah Bani juga? Jawabnya, iya. Dan Nabi Muhammad pernah berdagang. Salah seorang serikat dagangnya adalah As-Sa'ib bin Abi Sa'ib. Hingga pada hari pembukaan kota Mekah, beliau berkata kepada selamat berjumpa dengan saudara-saudaraku dan sekutu-sekutuku. Beliau mengurus dagangan Siti Khadijah. Untuk itu, beliau berangkat ke negeri Syam dan kembali dengan keuntungan yang berlipat ganda dan tidak disangka-sangka. Ketika itu beliau berusia 25 tahun. Sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.